Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kembali lagi di channel YouTube GKJ Logosari, dan pada kesempatan kali ini bersama-sama kita akan menyiapkan diri untuk memasuki sakramen perjamuan kudus Kamis Putih yang dilaksanakan besok pada hari Kamis. Oleh karena itu, Bapak Ibu, dimanapun Bapak Ibu berada, pada saat ini mari kita mengkhususkan waktu. Bapak Ibu boleh mencari tempat yang nyaman, sehingga bersama-sama boleh menyiapkan hati dan pikiran kita. Mari bersama-sama kita bersatu di dalam doa. Saya hantarkan. Tuhan Allah yang Maha Kasih, kami sungguh mengucap syukur Tuhan untuk perjumpaan kami melalui channel YouTube GKJ Logosari ini bersama dengan jemaat Tuhan di GKJ Logosari. Kami hendak mempersiapkan diri kami, mempersiapkan hati dan pikiran kami memasuki sakramen perjamuan kudus Kamis Putih. Pada saat ini ya Bapa, kami hendak belajar sedikit dari firman Tuhan. Kiranya Tuhan sendiri yang boleh menjamah hati kami boleh mengerti sabda firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, teman-teman, dan eyang-eyang yang terkasih, jika kita ingat kembali ketika kita dulu masih sekolah atau teman-teman yang saat ini masih ada di usia sekolah, di sekolah kita, untuk Bapak Ibu yang lebih senior, pasti mengenal pelajaran PMP, Pendidikan Moral dan Pancasila. Dan untuk generasi yang lebih muda tentu mengenal pelajaran PPKN, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Saudara yang terkasih, tujuan dari pelajaran PMP atau kemudian berganti nama dengan PPKN ini, tujuannya sebenarnya sudah sangat jelas, yaitu membentuk manusia yang bermoral, berkarakter, dan bertanggung jawab. Namun kenyataannya teman-teman, Bapak Ibu, perilaku masyarakat kita sering jauh dari nilai-nilai itu. Bahkan di Indonesia yang dikenal sebagai negara dengan banyak agama sekalipun disebutkan religius, tetapi di negara yang sama, praktek korupsi itu masih sangat subur. Hal ini menunjukkan bahwa sebenarnya pengetahuan tentang PMP, PPKN, tentang moralitas, bahkan begitu banyaknya pemeluk agama saja, itu tidak cukup. Teori tentang moralitas, teori-teori agama itu tidak cukup untuk membuat manusia hidup dengan baik. Tanpa praktek yang nyata dalam kehidupan sehari-hari, ternyata semua teori itu sia-sia. Karena teori, pengetahuan, doktrin agama itu hanya berhenti di kepala kita, tidak turun ke hati dan tidak terwujud dalam tindakan kita. Hari ini kita belajar dari Yakobus 1 ayat 26 sampai 27 menegaskan demikian. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri. Maka sia-sialah ibadahnya. Ibadah yang murni dan tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka, serta menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia.
Dari teks Yakobus 1 ayat 26 sampai 27 ini kita belajar bahwa ibadah sejati itu bukan sekedar ritual yang kita lakukan di rumah ibadat. Ibadah sejati kita itu bukan sekedar setiap hari Minggu kita datang ke gereja, tetapi ibadah sejati kita adalah dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana dalam kehidupan sehari-hari kita bisa mencerminkan kasih dan kebenaran. Ritus ibadah kita setiap hari Minggu mengingatkan kita tentang tujuan hidup kita. Tapi tindakan sehari-hari kita, ibadah kita dalam kehidupan sehari-hari itu adalah inti iman kita. Jadi semua pengetahuan, teori, doktrin agama kita harus terwujud di dalam tindakan dan perbuatan kita sehari-hari. Perjamuan kudus Kamis Putih adalah momentum bagi kita untuk mengingat betapa kebaikan Tuhan Yesus yang rela mati atas nama kebenaran. Tuhan Yesus rela mati bagi kita semua, dan momentum itu perlu kita sambut dengan baik untuk mengingatkan kembali apa yang menjadi komitmen kita sebagai murid-murid Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang Maha Kasih, kami sungguh mengucap syukur untuk firman yang boleh kami dengarkan. Kiranya Tuhan memberkati kami dalam kehidupan keseharian kami. Kami boleh sungguh-sungguh melakukan ibadah sejati kami melalui tutur kata dan perbuatan kami. Pada saat ini ya Bapa, kami bersama-sama hendak menyiapkan pikiran dan hati kami memasuki sakramen perjamuan kudus Kamis Putih. Kiranya Tuhan sendiri yang melayakkan setiap kami menerima sakramen perjamuan kudus. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus.